Jadi ini oknum polisi ini sangat mencoreng institusi kepolisian ya, karena oknum polisi ini diduga dialah sebagai penguasa hukum, dialah orang yang kebal hukum, dan dialah orang yang memiliki hukum, dan dia bisa berbuat semena-mena pada rakyat miskin, tapi dia tunduk pada China Taipan Aseng, dan dia tentunya diduga suka disuap. Beginilah oknum-oknum polisi yang tidak patut diteladani, tidak patut ditiru. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa ya, semoga puasanya bisa full 30 hari, minimal 29 hari lah, dan berkah barokah, tentunya pahala melimpah buat kawan-kawan semua ya. Tapi jangan lupa bersedekah dengan cara subscribe, like-nya ya, subscribe-nya ya. Oke, langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita kritisi, kita bangun institusi Polri, yang dimana institusi Polri itu sudah dipercaya oleh masyarakat, dan nilai kepercayaannya itu adalah sudah 90% dikurangi 80%. Nah, itu kepercayaan masyarakat terhadap Polri ya. Dan kali ini nama institusi Polri tercoreng lagi gara-gara terjadi pencurian batu bata yang dilakukan oleh oknum polisi di Dairi, Sumatera Utara. Dan satu lagi ada oknum polisi ya di Grobogan, Jawa Tengah, salah tangkap, dan dia menuduh dan dia memaksa seorang pencari bekicot ya untuk mengakui perbuatan pencurian mesin pompa air ya yang tidak dilakukan oleh korban ya. Jadi oknum polisi ini bertindak arogan ya, sewenang-wenang, seolah dia penguasa hukum, seolah dia kebal hukum, seolah dia adalah orang yang terhormat, dan padahal juga sudah tidak terhormat ya, karena kepercayaan masyarakat selama ini polisi itu baik ya, 90% dikurangi 80% itu masyarakat percaya dengan kerja institusi kepolisian, tapi ya dicoreng dengan oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab ya. Dan kini oknum polisi yang di Grobogan, Jawa Tengah itu sudah masuk ke sel setelah diperiksa propam, dan korban yang asal ditangkap itu ternyata setelah interogasi atau di BAP di Polsek itu ternyata tidak terbukti mencuri mesin pompa air ya. Untuk selengkapnya langsung aja kita simak. Tapi jangan lupa ya, kita harus percaya dengan Polri ya. 90% loh Polri itu dipercaya oleh rakyat ya, 90%, tapi dikurangi 80%. Udah percaya banget. Oke, langsung aja kita lanjut. Seorang oknum polisi berpangkat brigadir berinisial DS, terbaca Dik Delta Sera, terlibat dalam aksi pencurian batu bata di Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Peristiwa ini sangat mencoreng institusi kepolisian. Aksi tersebut viral di media sosial setelah diketahui bahwa DS mencuri batu bata dari sebuah rumah yang sedang dibangun di desa Sitinjo dengan menggunakan mobil jenis L300. Brigadir DS, polisi yang bertugas di Polres Dairi, Sumatera Utara, diperiksa propam buntut pencurian batu bata milik warga. Peristiwa tersebut sempat viral setelah videonya beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, Brigadir DS yang terlihat mengenakan pakaian merah jambu dikelilingi warga dan hampir saja untuk salam olahraga. DS diduga mencuri batu bata menggunakan mobil pickup. Warga yang curiga kemudian mencegatnya hingga terjadi percekcokan. Sejumlah warga lain keluar rumah dan nyaris mengeroyok Brigadir DS sebelum akhirnya ada yang mengenalinya sebagai polisi. Dalam video di media sosial tersebut, saat peristiwa pada Jumat tanggal 28 bulan 2 2025 sekitar pukul 23.30, Brigadir DS mengenakan pakaian merah jambu. Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto minta maaf atas perilaku anggotanya, yaitu Aibda IR, anggota Polsek Geyer,
yang menggunakan kekerasan dan intimidasi saat menginterogasi Kusyanto 38 tahun mencuri bekicot alias pencari bekicot yang dituduh mencuri pompa air. Warga Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah itu diduga menjadi korban salah tangkap polisi dan sudah tidak diduga lagi, memang korban asal tangkap polisi ya. Jadi Kapolres mengatakan kami sudah mendengar runtutan peristiwa dari awal sampai terjadinya interogasi tersebut, kata Kapolres di Grobogan pada hari Senin kemarin ya, belum lama. Jadi Kapolres memastikan anggota Polsek Gayer itu akan diproses secara etik oleh Propam. Aibda IR kini sudah ditahan. Dia akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Aibda IR diduga melakukan tindakan interogasi berlebihan berupa intimidasi dan kekerasan fisik terhadap Kusyanto pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025. Peristiwa itu direkam warga dan tersebar di media sosial. IR menuduh pencari bekicot itu mencuri. Tanpa ada bukti, IR memaksa Kusyanto bertanggung jawab dan mengakui perbuatannya, yaitu mencuri mesin pompa dan diesel yang sering terjadi di wilayah tersebut. Dalam video yang viral itu, Aibda IR menginterogasi Kusyanto dengan cara membentak, mencekek, memegang jidat, menuduh, dan mengancam. Pencari bekicot itu ditengarai sempat menunggu saat dibawa ke Polsek Gayer, Jawa Tengah. Korban salah tangkap itu kemudian dilepaskan karena tidak terbukti bersalah atas pencurian pompa air di wilayahnya. Kapolres Ike Yulianto mengatakan tidak terbukti mencuri ya berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kepala Kepolisian Resor Grobogan menuturkan kasus salah tangkap ini berawal dari IR mendapat laporan dari warga desa. Demikian informasinya. Jadi ini oknum polisi ini sangat mencoreng institusi kepolisian ya, karena oknum polisi ini diduga dialah sebagai penguasa hukum, dialah orang yang kebal hukum, dan dialah orang yang memiliki hukum, dan dia bisa berbuat semena-mena pada rakyat miskin, tapi dia tunduk pada China, Taipan, Aseng, dan dia tentunya diduga suka disuap. Beginilah oknum-oknum polisi yang tidak patut diteladani, tidak patut ditiru. Untuk warga Indonesia, unjang anaknya untuk mendaftarkan menjadi polisi harap berpikir 1000 kali, karena saat ini nama institusi Polri diduga sudah tidak percaya lagi masyarakat terhadap institusi tersebut. Dalam video ini menunjukkan bukti bahwa masih banyak oknum-oknum polisi yang bertindak semena-mena dan juga mengintimidasi terutama rakyat miskin. Tapi kalau mengintimidasi koruptor tidak berani, mengintimidasi orang asing tidak berani, mengintimidasi orang berduit tidak berani. Beraninya hanya diduga memeras dan menganiaya rakyat kecil. Tidak berani mengadili pejabat, hanyalah berani menghakimi maling-maling kecil yang tidak bersalah dan diduga memaksa untuk mengakui perbuatannya bagi kaum miskin. Bagi orang-orang besar, bagi maling-maling besar tetap dilindungi oleh oknum-oknum polisi ini ya. Jadi hukum hanyalah milik orang-orang yang beruang. Orang-orang miskin yang tidak beruang tidak punya hukum, alias hanya diperdaya oleh oknum-oknum penegak hukum. Jadi jika anak-anak Anda akan mendaftar sebagai penegak hukum, berpikirlah 1000 kali lagi, karena diduga aparat hukum mulai dari polisi sampai kejaksaan sampai kehakiman sampai Mahkamah Agung diduga tidak ada yang benar, semuanya korup, diduga semuanya hanya membela orang-orang yang beruang. Contohnya kasus Vina Cirebon yang jelas-jelas 7 orang terpidana tak bersalah tidak juga dibebaskan, tapi hanya dicuekin. Begitulah hukum yang ada di Indonesia. Sekali lagi, hukum hanyalah milik orang-orang yang beruang.